Kabar terbaru ini, Gerindra jengah dengan klaim yang disodorkan Golkar. Nampaknya seiring perjalanan waktu, soliditas koalisi Indonesia Maju kian memanas. Pokoknya aja kobong. Lagi ini secara perlahan mereka memperlihatkan watak aslinya. Aslinya ketok sekarang. Sejatinya para politisi kita itu lebih suka bertarung di balik layar. Ora gelem nang ngarep, ora wani ketok. Yang butuh panggung untuk memperlihatkan ke publik. Yang mengklaim mereka lah yang mengupayakan rekonsiliasi. Nah, ini rekonsiliasi atas apa ini? Atas akses pilpres, akibat pilpres, dampak pilpres atau apa? Nah, Golkar itu melalui Bamsud, Pak Bambang Susatyo itu seolah-olah menabuh genderang, kayak film Cina itu loh. Kalau mau perang ditabuh genderang itu. Dia menginginkan persatuan sebagai dampak pilpres. Ini jenis yang padu sopo loh, tidak dipersatukan lagi nih. Nah ini bagaimana caranya Pak Bamsud itu? Ya caranya Pak Bamsud itu permainan ini digiring di wilayah legislatif di Senayan sana berarti. Rencana rekonsiliasi akan diambil alih oleh MPR. Ya ketuaan ya. Ya bagaimanapun bakal dianggap sebagai keberhasilan Golkar kalau sampai Bamsud itu bisa melaksanakan itu. Lah ketua MPR sekarang kan dia. Gelek jeneng ini. Makanya genderang atau tabu-tabuan ini mulai didendangkan. Dan Pak Dasko, petinggi Gerindra, tentu nggak mau terima atas klaim ini. Wegah no. Presiden ini dari Gerindra. Lah mereka yang menang pilpres, masa yang mimpin rekonsiliasi malah Golkar. Lah makanya Pak Dasko bilang, yang disampaikan Pak Bamsud sudah dikerjakan Gerindra. Wes kedisian itu Golkar sama Gerindra itu. Bahkan klaim Golkar disebut sebagai menyalip di tikungan. Wah, iki kayak kebut-kebutan wae. Lah ini bagi Begawan ini. Bagi Begawan ini tidak soal siapa yang benar ya, siapa yang salah ini. Bukan beneran terjadi apa tidak. Ojo-ojo mengklaim-klaim tok. Dan atas nama partai mana yang sudah rekonsiliasi? Orang gagas itu. Tapi baik Golkar atau Gerindra. Nek hanya rebutan pepesan kosong balung tok. Nggo ngopo? Ingat loh, berkali-kali wis tak bilang Pilpres 2024 itu sama sekali berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019. Pasangan Amin maupun Pak Ganjar, Profesor Mahfud sudah mengucapkan selamat. Wis rene opo-opo loh. Tidak menunjukkan pabudon, tidak menunjukkan permusuhan loh. Kalangan akademisi yang menyuarakan keprihatinan juga sudah kembali ke kampus. Lah kami ini yang tidak memilih Pak Prabowo, wes suwe gak umyak blas hasil pilpres. Ngapain? Lah dulu beda banget. Wah ngeri itu bila ingat 2 pilpres sebelumnya tuh. Pendukungnya Pak Prabowo itu yang di medsos, apalagi pakai akun palsu. Wah gegirisi. Gak hanya miso itu. Kebun binatang keluar semua, ada yang ngancem, memfitnah dan banyak hal lagi. Nah sekarang kita lihat, para pendukung 01 dan 03, wis ribut tentang pilpres. Sejak MK memutuskan perkara, kami ini wis pilih menganalisa perkembangan politik saja. Sudah tahu nek nduran ini rusak. Maka tidak perlu padudon, yang penting sekarang diperbaiki bagaimana caranya. Lah mengkritisi apa-apa yang mestinya dilakukan tapi ra dilakoni. Atau apa yang dikerjakan mestinya tidak perlu. Termasuk soal pernyataan Pak Dasko sama Pak Bamsud ini. Yang mereka perebutkan ki opo? Apa coba? Nanti akhir-akhirnya ya makan gratis tok programnya. Dan itu hanya klaim saja. Orang ini apa-apa nih. Lawang parpol yang tidak di koalisi Indonesia Maju aja. Wes gak banyak manuver. Paling utama itu PDIP. Orang ini manuver. Partai pemenang pemilu 2024 ini. Medsos juga tidak bicara pilpres lagi. Bicaranya final, tahu nggak? Pembunuhan dan pemerkosaan yang sadis itu malahan. Tidak ada pertengkaran loh sekarang. Ingat loh, beda pendapat itu beda dengan konflik
ekses pilpres. Tahu nggak? Nah, kayaknya memang ada yang pengen mengarahkan supaya konflik-konflik rakyat dipelihara. Benenek pahlawannya meneng. Lantas mereka klaim bisa mendamaikan. Ya tak? Lambo dicek saja itu di kalangan bawah. Simak yang mereka obrolkan. Pasti fokus bagaimana kondisi politik sekarang. Bagaimana Pak Jokowi bekerja. Atau soal apa yang mau dilakukan Pak Prabowo. Wes kui-kui tok. Karo ngurusi kehidupannya sendiri-sendiri, mukrok gorgo larang mangan angel loh. Ngurusi pepadon. Oh, itu partai politik yang sakarepe dhewe, partai besar rebutan balung. Lah yang di bawah itu, ya kaya aku ngene kayak pembegawan. Ketemu orang dengan pilihan politik, ya berdebat isu yang sekarang. Eyel-eyelan itu wajar. Berdebat itu hal-hal sesuatu yang wajar. Yang penting di hati rakyat ini nggak ada permusuhan. Nah, jadi pertanyaannya ini, apa yang mau direkonsiliasi oleh partai politik? Sing diharap dirukun ke itu apa itu? Utamanya PDIP. Sampai sekarang yuk jarang bicara mengenai kecurangan pilpres. Wes jarang. Wes ngerti nek banyak pengkhianatan, banyak aura-aura wis mudeng. Rame ya percuma wong Pak Presidennya masih Pak Jokowi ya. Percuma itu. Wes keliwat ya wes lah. Sudah diputuskan MK, malah KPU telah menetapkan pemenang pilpres. Ya sudah. Artinya pernyataan Bamsud dengan Pak Dasko memang manuver politik itu. Pengen melempar isu tok. Kenapa butuh dilempar? Kenapa harus melempar? Soalnya di internal Kim ada hal-hal yang tidak mencapai kesepakatan. Ini menurut pembegawan loh. Nah, ya murni mergo kuwi ae. Hanya itu aja lah. Caper kali perhatian kalau orang sekarang. Percaya saja lah, rakyat gak butuh rekonsiliasi. Apalagi mesti MPR yang memfasilitasi segala ini. Lah gak ada tuh tupoksi rekonsiliasi akibat ekses pilpres juga ada. Lah jika sekarang ini rakyat terpecah-pecah. Aku pengen takon, apa sebutan pendukung Pak Prabowo? Apa panggilan pada pendukung Pak Anies? Atau apa nama yang disematkan pada pendukung Pak Ganjar? Nggak ada kan? Nggak ada. Di tahun 2014 dan 2019, kita ingat loh. Ingat nggak ada cebong, kampret itu loh. Ada kadrun lah dan lain-lainnya. Nah, sekarang apa nama-nama itu? Nggak ada sekarang. Bahkan konten-konten ngompol yang saya bawakan itu nggak pernah tuh menstigma kelompok lawan dengan sebutan-sebutan aneh, nggak ada. Apalagi terkesan merendahkan, belas nggak ada. Om Begawan hanya menyebut haters ngompol bagi pihak yang kontra, yang tidak sependapat dengan ngompol, atau ngompol sebagai pendukung ngompol. Mungkin sebagian menganggap loh, sebutan ngompol itu negatif, kesannya suka ngompol atau mimpi basah. Atau pipis di celana. Tapi konteks di channel Sewot ini ngompoles kan bagi orang-orang yang kritis, orang-orang yang independen, yang konsisten, orang yang setia dan berkomitmen pada nilai-nilai kebenaran. Kami ini bukan pendukung si A, si A, si B, si C atau siapapun loh. Sing kepanasan mau menghina, mencaci atau mengadu domba, nggak bakalan mempan. Lawang kami ini bukan domba, diadu domba. Masa mau diadu-adu. Iya, melainkan pokoknya bukan domba lah. Dan bukan cempe. Nah, kita kembali bicara soal klaim Bamsud. Sebagai ngompol cerdas, jangan ikut orkestrasinya mereka. Oh, rasa diloni, rasa diikut itu. Yang kadang sulit diterima nalar. Masa mereka yang sekubu tiba-tiba ada perselisihan arep rukun dirukun ke rekonsiliasi, berarti ini padu-padu di dalam itu, dan itu mainnya di ranah klaim, dan ini mengindikasikan deal-deal politiknya buntu, renek jalan keluarnya itu, lalu melempar isu seolah-olah mereka lagi padu. Lantas berkaitan jabatan menteri, soal pembagian bidang di kabinet, mungkin soal-soal itu. Atau ada perebutan pengaruh, ya bisa, namanya politik. Golkar mesti tak punya kader sebagai capres atau cawapres. Namun perolehan suara mereka di atas Gerindra, ya bisa itu jadi masalah. Suaranya bisa dapat 23,2 juta loh. Kursi di DPR-nya bisa 102. Sementara Gerindranya memperoleh 20 juta dengan kursi 86 buah. Ditambah sejarah panjang Golkar. Tentu merasa yang punya peran besar ya Golkar.
Tapi Gerindra ora gelem menerima itu. Atau mungkin saat negosiasi kursi menteri, Golkar minta lebih banyak dari Gerindra. Lah ya Gerindra muntap nesu. Ini perkiraan begawan loh. Kenapa tiba-tiba terjadi padudan itu sehingga ada rekonsiliasi. Nah, tarik-menarik kepentingan di partai politik pendukung Koalisi Indonesia Maju ini. Tegangannya lumayan. Buatnya gede banget. Lihat saja setelah Pilpres kemarin. Mereka kumpul-kumpul kayaknya baru sekali tok. Usai dinyatakan menang itu tok. Lah pas momentum lebaran saja, ya mau itu ketemunya atas nama TKN. Golkar bisa jadi jengah sama Pak Prabowo. Ini pasti. Ini gimana sih capres terpilih ini? Menang kok diem-diem aja. Nggak bergerak. Ngopo loh. Ya mbantah koordinasi kayak apa konsolidasi atau kon-kon yang lain itulah. Ya buktinya Pak Prabowo diem aja. TKN tidak punya inisiatif. Menang ya wis cepes kelakep karena program yang digulirkan. Lah Golkar meradang sebab punya kursi banyak. Nah, beda sama PAN dengan Demokrat. Sepanjang masih bisa dapat beberapa kursi menteri, wes cincailah. Tetap didukung sama mereka. Lah iya no, konkret kok. Soalnya minta upeti pada pemenang kok. Ngapain sih memperhatikan keluhan rakyat? Rasa rakyat sebenarnya golek duit dewi-dewi. Keresahan warga ya ora dipikir. Atau pemerintahan yang enggak banyak perhatian rakyat. Malah membuang waktu-waktu saja. Buat mereka mikirnya gitu. Lah prediksi Om Begawan ini. Makin mendekati bulan Oktober, ketegangannya itu makin tinggi. Makin panas, makin terbakar. Soalnya partai pendukung Prabowo Gibran butuh garansi. Iya, no, butuh jaminan. Berapa menteri yang mereka dapat? Nek kurang dari yang diminta, ya bengok-bengok nanti. Kabar yang lagi beredar agar dianggap masih membela rakyat. Akhirnya ya begitu. Menterinya harus banyak. Sejatinya itu mengharapkan imbal balik yang memadai. Yang ginian bakal berada di pemerintahan. Rebutan jabatan tanpa memikirkan rakyat. Walah, remok ini negara ini. Lanjut presiden sama wakil presiden mendatang. Paham nggak ini? Apa yang mesti dikerjakan? Ayo plus. Yang model ginian ini membuat kita semua pesimis. Mau kemana Indonesia ini? Mau dibawa kemana ini Indonesia ini? Jangankan mau meraih Indonesia emas 2045. Lah benahi sistem pendidikan saja ruwet ora iso. UKT setinggi langit, mahasiswa menjerit rasa kuliah ngurus Indonesia 2045. Ya tangeh lamun impossible. Gimana suruh serius menuntaskan problem-problem bangsa? Asah, perut itu. Salam kawan, salam ngobrol. Dadah.